Oke, kita lanjutkan ya. Ini untuk catatan tadi yang terakhir sudah saya potong, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau BOP atau overhead pabrik. Pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkutan yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ditaksir. Jumlah taksiran biaya angkutan ini diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Biaya angkutan sebenarnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam sebelah debit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Oke, kita masuk ke metode pencatatan bahan baku, di mana ada metode fisik atau physical inventory method. Dalam metode ini pembelian bahan baku yang dicatat sedang mutasi berkurangnya bahan tidak dicatat untuk mengetahui bahan baku yang diperoleh. Harus menghitung persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. Yang B, metode mutasi persediaan perpetual inventory method. Dalam metode ini setiap pembelian dan mutasi bahan baku dicatat secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Jadi metode fisik itu tidak dicatat terus-menerus, tapi kalau mutasi persediaan atau perpetual itu dicatat secara terus-menerus. Oke, metode aliran harga pokok bahan, di mana yang akan kita pelajari ini metode penilaian harga pokok bahan yang digunakan dan penilaian harga pokok persediaan banyak ditentukan oleh frekuensi pembelian bahan baku, harga beli yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal itu maka digunakan metode, ada 5 metode yang akan kita pelajari, yaitu pertama metode harga rata-rata, metode FIFO atau first in first out atau pertama masuk pertama keluar, yang ketiga metode LIFO atau last in first out, artinya terakhir masuk pertama keluar, metode harga pasar, metode standar. Jadi kalau first in first out itu maksudnya pertama masuk pertama keluar itu, yang pertama masuk itu bukan barangnya ya, tapi harganya, harga yang dipakai. Bukan misalnya TV A dimasukkan, TV B dimasukkan, yang diambil itu misalnya satu jenis pada TV A gitu kan. Tapi bukan barang yang pertama masuk yang di ujung kita ambil, enggak ya. Tapi ini harganya, ini untuk kalau seandainya dia barangnya barang yang tidak habis, maksudnya yang lama, yang lambat rusak seperti PC, handphone, tapi dengan model yang sama. Tapi kalau dia nanti seandainya itu produk ayam, nah itu dia ayamnya yang lama, ayam dulu ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya itu harganya bukan barangnya. Tapi kalau dia untuk barang yang cepat busuk seperti ayam atau ikan, itu mereka berdasarkan yang first in first out itu barang yang pertama masuk itu ya, barangnya duluan ya, seperti itu. Metode FIFO atau first in first out, metode ini didasarkan bahwa harga pokok persatuan harga bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentu harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai, disusul harga perolehan persatuan yang masuk berikutnya. Nah, ini untuk barang yang tadi saya bilang seperti itu, barang yang pada dasarnya mereka menggunakan yaitu harganya. Ini cocok untuk digunakan misalnya handphone, TV, radio atau apapun itu yang barangnya itu nggak cepat habis atau cepat rusak. Nah, ini metodenya. Ini soalnya tanggal dan uraian. Di mana tanggal 1 itu saldo awal 1.600 dengan harga 6.000, ada diterima. Diterima ini bisa juga nanti dalam kata lain dibeli ya. Kalau saya pakai kata dibeli artinya itu diterima. Oke, ada diterima 400 satuan dengan harga 7.000, ada diterima pada tanggal 8 400 satuan sama dengan 8.000. Satuan bisa saya ganti unit, bisa diganti dengan kilogram. Terserah saya nanti buat soal, tapi dia tetap satuan. Yang 9 itu dikirim. Kalau dikirim itu bisa juga nanti dengan kata lain dijual. Oke, tanggal 14 diterima. Oke, ini dia soalnya bisa kalian baca sendiri, diterima, dikirim, dikembalikan. Dikembalikan artinya retur. Oke. Pertanyaannya yang diminta berapa jumlah dari nilai bahan langsung yang dikirim ke pabrik tersisa yang A, yang B tersisa di gudang. Kita langsung selesaikan. Pada tanggal 1 saldo awal adalah 1.600 dengan harga 6.000, nilai rupiahnya adalah 9.600.000. 9.600.000 itu didapat dari 1.600 dikali dengan 6.000 sama dengan 9.600.000. Oke. Tanggal 2-nya diterima. Diterima berarti kita seperti membeli ya. Tapi ini kata lainnya diterima 400 unit dikali 7.000 sama dengan 2.800.000. Tanggal 8 diterima juga yaitu 400 unit, 400 satuan dikali 8.000 sama dengan 3.200.000. Oke. Sampai di situ kalian saya rasa paham ya, tinggal mengalihkan. Kalau dia diterima lebih mudah. Oke, katanya tanggal 9 dikirim. Dikirim itu karena kalian pakai metode first in first out, artinya pertama masuk, pertama keluar. Ambil dulu barang yang pertama dikirim. Katanya dikirim kalau di soal 1.600
satuan. Oke, ambil dulu yang 1.600 satuan yang di saldo awal. Karena kan pertama masuk, pertama keluar. Ambil dulu 1.600 dikali 6.000 sama dengan 9.600.000. Untuk saldonya sendiri, kalian pisahkan. Yang di tanggal 2 dengan tanggal 8 itu saldonya kalian pisahkan tetap ya. 400 dengan harga 7.000 dan 8.000. Totalnya sekarang 2.800.000 dan 3.200.000. Tanggal 14 ternyata diterima. Diterima itu dikasih tanda bintang. Artinya nanti ada dikembalikan yang di tanda bintang itu, jadi kalian nggak kerepotan. Nanti kalau saya buat soal, saya kasih pertanyaannya itu, saya kasih kode ya. Oke, diterima sebanyak 800 unit dengan harga 8.000 yaitu 6.400.000. Kalau kalian bingung saldo dari mana, itu saldo dari atas yang belum dikeluarkan, yang belum dikirim. Jadi sisa dari atas itu yang tanggal 2 dan 8 itu ada di situ. Lalu ada diterima 800 dikali 8.000 sama dengan 6.400.000. Ternyata tanggal 20 mereka minta dikirim 1.000. Kalau dikirim 1.000 berarti kita ambil dari yang pertama dulu, yang tanggal 2 400 unit dikali 7.000 sama dengan 2.800.000. Lalu yang untuk keduanya 400 unit dikali 8.000 sama dengan 3.200. Lalu ada lagi kita ambil 200 karena dia minta 1.000 dikali 8.000 sama dengan 1.600.000. Jadi totalnya itu saldonya tinggal 600 unit dikali 8.000 sama dengan 4.800.000. Lalu ada lagi dikembalikan sebesar 200. 200 dikali dengan 8.000 itu yang terakhir ya, yang 200 terakhir dikali 8.000 sama dengan 1.600.000. Lalu terakhir diterima 1.200 dikali 9.000 sama dengan 10.800.000. Saldo akhirnya itu jika kalian jumlahkan 600 ditambah 200 ditambah 1.200 sama dengan 2.000 dengan total 4.800.000 ditambah 1.600 ditambah 10.800.000 sama dengan 17.200.000. Asumsi barang yang dikembalikan pada tanggal 26 berasal dari persediaan barang tanggal 14. Kesimpulannya, bahan langsung yang dikirim ke pabrik itu 2.400 satuan, nilai rupiahnya 15.600.000. Tersisa di gudang itu kalian hitung satu-satu ya, dikirim berapa, totalnya berapa, dengan harga berapa. Jadi kalian masukkan ini semua yang dikirim. Ini dikirim ke pabrik ini berapa, ini dikirim ke pabrik, seperti itu ya, tinggal jumlahkan. Lalu tersisa di gudang tinggal 2.000, ini dia 2.000, ini 17.200, ini dia jumlahnya. Totalnya yaitu 4.400, jadi jumlahnya nilai rupiahnya 32.800. Itu untuk metode FIFO. Selanjutnya adalah metode harga rata-rata. Metode ini didasarkan bahwa bahan yang dipakai atau bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dan jumlah satuannya. Soalnya masih sama ya, soalnya masih sama yang tadi, tapi kita pakai harga rata-rata. Oke, saldo awalnya itu adalah 1.600 dengan harga satuan 6.000, nilai rupiahnya itu kalau dikalikan sama dengan 9.600. Harga satuannya kalian masih pakai yang ini ya, 6.000 kalian masukkan kemari. Diterimanya itu pada tanggal 2 itu 400. Lalu harga satuannya 7.000, maka totalnya 2.800.000. Jadi ini kalian tambahkan menjadi 2.000. Ini dijumlah 12.400. 12.400 dibagi dengan 2.000 sama dengan 6.200. Oke, kemudian tanggal 8 diterima sebanyak 400. Harga satuannya 8.000 itu dikalikan 400 dikali 8.000 sama dengan 3.200. Kalian langsung hitung saldonya 2.400, 2.000 ditambah 400 sama dengan 2.400, 12.400 ditambah 3.200.000 sama dengan 15.600.000. 15.600.000 dibagi dengan 2.400 sama dengan 6.500. Oke, katanya kemarin di soal itu dikirim atau dijual. Itu sebesar 1.600. Kalian kurangkan langsung. Di sini kalian ambil harga yang 6.600 di harga rata-rata 6.500 dikalikan menjadi 10.400. Jadi dikurang itu saldonya menjadi 800, 5.200. Saldo untuk harga rata-ratanya tetap 6.500. Lalu ada tanggal 14 diterima sebesar 800. Ini langsung 800 dikali 8.000 sama dengan 6.400. Oke, langsung dibagikan ya. Ini saldonya 1.600, 11.600, kalian bagikan aja menjadi 7.250. Lalu ada lagi dikirim 1.000 dengan harga yang ini yang kalian pakai 7.250. Lalu dikurangkan karena ini sudah dikali 7.250 dikurang menjadi saldonya 600 dengan nilai rupiah 4.350.000. Harga rata-ratanya tetap 7.250. Lalu ada dikembalikan, itu kan ada di soal dikembalikan 200 dengan harga 7.250. Lalu ini 1.450.000 ini setelah dikali 200 dikali 7.250.
Itu hasilnya saldonya 800 dengan jumlah nilai rupiahnya 5.800.000. Harga rata-ratanya tetap 7.250. Diterima 1.200 dengan harga satuan 9.000 dengan nilai rupiah 10.800.000. Lalu kalau kalian jumlahkan ini 2.000 jumlahnya, nilai rupiahnya 16.600. 16.600 dibagi 2.000 sama dengan 8.300. Nah, di sini dikirim ke pabriknya kalian hitung tetap jumlahnya sama ya. 2.400.000 tapi nilai rupiahnya itu mulai berbeda ya, menjadi 16.200.000. Tersisa di gudangnya itu 2.000. Dari sini dimasukkan 16.600.000 nilai rupiah, lalu totalnya 4.400 dengan nilai rupiah 32.800.000. Oke, kita lanjutkan ke metode LIFO atau last in first out ya. Metode ini dasarkan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Metode LIFO itu saldo awalnya 1.600 dikali 6.000 sama dengan 9.600, diterimanya itu 400, dikali 7.000 sama dengan 2.800, diterima kembali itu 400, dikali 8.000 sama dengan 3.200, dikirim atau dijual. Katanya kan diminta 1.600, diambil dulu dari yang paling bawah di sini. Karena kan terakhir masuk pertama keluar 400 dikali 8.000 sama dengan 3.200. Lalu ambil yang di sini 400 dikali 7.000 sama dengan 2.800. Lalu diambil yang dari sini 800 saja dikali 6.000 sama dengan 4.800. Saldonya tinggal 800 yang ada di atas ya, dikali 6.000 sama dengan 4.800. Lalu ada diterima kembali 800, ini kode bintang nanti yang akan dikembalikan ya. Lalu dikali 8.000 sama dengan 6.400, dikirim 800, diambil dari yang di sini 800 dikali 8.000 sama dengan 6.400, lalu dikirim kembali kan 1.000, diambil dari yang 800 di atas 200 dikali 6.000 dari sini ya, 6.000 sama dengan 1.200. Saldonya tinggal 600 dikali 6.000, tinggal yang di sini kan 600 dikali 6.000 sama dengan 3.600, dikembalikan 200 yang dari sini ya. Oke, kali 8.000 sama dengan 1.600, diterima 1.200 dikali 9.000 sama dengan 10.800.000. Saldo akhirnya 2.000 dengan jumlah total 16 juta. Kesimpulan dikirim ke pabrik 2.400 dengan total 16.800. Kalian tinggal hitung ya yang dikirim berapa, baru yang tersisa di gudang berapa. 2.000 ini dia ya, 16 juta sama dengan 32.800. Lalu ada harga pasar, semua bahan langsung yang ada dalam persediaan di gudang hanya harganya sama, yaitu harga pasar atau harga pembelian terakhir. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya.